Oke guys, mungkin karena udah hampir 6.15, gue nggak nunggu lagi ya, gue langsung masuk materi pertama aja kali ya. Jadi materi yang kita bahas di sini kan buat gue tuh ada fluida, osilasi, sama gelombang. Buat gelombang nanti gue akan apa ya, agak jelasinnya gue harus dari osilasi dulu karena kan asalnya dari osilasi ya. Oke, pertama gue masuk dulu ya fluida. Itu kalau lu pada ada yang nanya langsung unmute apa? Buka mic aja ya. Jujur gue nggak bisa buka Teams-nya. Oke. Pertama fluida. Yang paling jelas kalau kita ngomong fluida, kita pasti ngomong kalau nggak cair berarti gas. Berarti pasti ya benda yang ya gitulah, lu ngerti lah ya. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, dia pasti ada namanya massa jenis. Kita perlu ingat rumus massa jenis atau rho itu sama dengan M per V, massa per volume. Nanti ini akan satuannya dalam bentuk ini akan dalam bentuk kilogram per volume berarti meter pangkat 3 ya. Nah, perlu diingat, gua nggak tahu apakah soal ujian gimana, tapi kalau lo mau hafalin, rho air itu adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3 atau 1 gram per sentimeter pangkat 3. Mengingat kita sering keluarnya air ya. Nah, apa lagi ya? Ada juga, gue belum banyak lihat kombinasi soal holiday jujur atau soal UAS tahun lalu, tapi, biasanya juga kalau misalnya fluida dia pakainya rho minyak. Rho minyak itu 700 kilogram per meter pangkat 3. Harusnya tapi rho minyak itu nanti udah dikasih tahu di ujian. Nggak mungkin kita ngafalin rho minyak menurut gua. Oke, gua rasa massa jenis gampang ya. Gua lanjut ya. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, ada juga namanya tekanan. Nah, apa sih, tekanan? Tekanan kan berarti ya pressure kan bahasa Inggrisnya. Nah, gimana cara kita nyari tekanan? Kalau misalnya soalnya dalam bentuk piston, jadi gua kasih contoh bentuknya mungkin agak kayak gini. Nah, di sini ada cairannya, ya sekitar segini. Berarti nanti tekanan, rumus tekanan sendiri, pressure, sama dengan eh, force per area atau gaya per luas daerah, luas permukaannya. Biasanya kalau misalnya soal kayak gini, ini kan biasanya soalnya dalam bentuk piston ya. Biasanya nanti ini tuh bentuknya lingkaran. Ya, itu nanti atur-atur aja sebenarnya. Berarti kalau misalnya lingkaran, nanti rumus areanya kan berarti PR kuadrat. Kalau misalnya nanti dia sebenarnya cuma persegi biasa, ya udah berarti tinggal R kuadrat biasa aja. Ya. Nah, eee, kalau khusus untuk piston, kalau misalnya tipe soalnya biasanya kayak gue gambar ini, dia berlaku misalnya ini gue anggap ini titik 1, ini titik 2. Nanti dia akan berlaku rumus P1 sama dengan P2. Tekanan di titik 1 sama dengan titik 2. Apa syarat ini berlaku? Syaratnya adalah satu, cairannya sama yang pasti. Kalau misalnya cairannya nggak sama, berarti rho-nya kan udah beda. P, P sama dengan P udah nggak berlaku. Nah, yang kedua, anggap misalnya ini tinggi sama dengan H. Ini juga harus sama dengan H. Jadi yang kedua adalah tingginya sama. Dah, itu sejauh ini. Nah, oh ya, sebelum gua lupa juga, ada rumus satu lagi, yaitu rumus tekanannya sendiri. Tekanan sama dengan tekanan awal ditambah rho GH. Nah, eh, jangan lupa di sini rho-nya ini adalah rho-nya cairan, H-nya tuh adalah ke ketinggiannya. Jadi kalau misalnya dalam soal ini, berarti dia jarak dari sini hingga titik 1 di sini atau titik H di sini. Nah, kenapa gue tekanin itu? Karena nanti ketika kita lanjut ke fluida berikutnya, nanti H-nya tuh beda-beda. Jadi kalau bisa diingat maksud H-nya apa untuk setiap rumus-rumus yang ada ya. Di sini gue kasih keterangan H sama dengan
ketinggian. Eh, gua akan sebelum gua lanjut ke berikutnya, gua akan masuk salah satu contoh soal juga. Ini biasanya melibatkan pipa U. Pipa U bentuknya kurang lebih tuh kayak gini ya. Jelek dikit ya udahlah. Nah, kayak gini nih. Misalnya di sini gue punya cairan air. Ini adalah air. Lalu anggap di sini tuh ada kayak gas. Di sini ada gas. Kita nggak tahu gasnya gas apa ini. Lalu di sini juga ada apa ya contohnya? Misalnya raksa lah. Nah, kalau misalnya nih gue anggap tinggi sekian, sorry, sorry, tinggi ini adalah H. Nah, kita mau nyari berapa tekanan gasnya itu sendiri. Nah, ingat, kalau misalnya cairannya sama dan tingginya sama, berlaku rumus ini. P1 sama dengan P2. Berarti, kalau misalnya gue anggap ini titik 1 dan titik 2, harusnya dari sini berlaku P1 sama dengan P2. Nah, di P1 ada tekanan apa aja? Pastinya karena di sini ada gas. Sifat gas kan dia menekan ke segala arah, ya kan? Berarti kalau misalnya dia ada gas di sini, nanti dia bakal ada tekanan yang mendorong ke segala arah. Panahnya kayak gini. Termasuk juga nanti ke sini. Maka di titik P1, gaya yang tekanan yang ada yaitu adalah P-gas. Di titik 2, kan ini kan di atas terbuka ya. Berarti nanti di sini dia ada P0 atau PATM kita nyebutnya. Ya, nih. Kita PATM ya. Nah, jangan lupa di situ juga ada cairan raksa. Berarti nanti dia ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu yang rho GH tadi ya. Nah, berarti di titik 2 yang berlaku adalah PATM ditambah dengan rho GH, rho raksa dikali G dikali H. Oh, sebelum tambahan juga P udara atau P atmosfer itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini biasanya dikasih tahu, tapi sebenarnya tergantung soal karena ada yang pakai 10 pangkat 5 doang, ada yang pakai 1,01. Tapi buat tutorial pakai 1,01. Aman ya tekanan? Atau ada yang mau ditanya dulu nih? Ya, gua anggap aman ya. Nah, yang ketiga itu adalah rumus apa ya bahasanya? Rumus volume dan usaha. Sorry. Ya udah itu kita skip dulu dah. Kita masuk ke ini dulu dah, gaya dah. Gaya itu gaya yang berlaku dalam fluida. Berarti seandainya nih misalnya uh, gue lagi gue lagi berenang di air. Berarti kan nanti ada gaya yang menekan ke atas kan. Itu adalah gaya apung. Gaya dari fluidanya itu sendiri untuk menekan keluarnya. Nah, di sini gaya apung itu rumusnya adalah F apung sama dengan rho GV. Nah, jangan lupa di sini kan dia apa ya? Jangan lupa gue kasih keterangan tambahan nih ya. Rho di sini harus rho cairan. Di sini adalah gravitasi. Dan di sini V itu adalah V yang dicelupkan. Nah, kalau misalnya nih nanti nih gue punya soal ini tabung ya. Nah, bendanya itu ada di dalam sini. Ini adalah bendanya nih. Berarti kalau gini gampang. F apungnya berarti tinggal rho G kali V balok total.
Tapi kalau misalnya nanti gue ganti lagi gambarnya menjadi kayak eh misalnya segini nih. Ini gambar baloknya nih. Berarti nanti kan yang tenggelam di dalam air kan berarti cuma yang start ininya ya. Misalnya ini tingginya H. Berarti nanti V celupnya itu adalah alasnya dikali H. Kita nggak bisa nganggep dia tuh adalah V total karena dia di sini ada bagian atasnya sini. Kita nggak tahu dia berapa tenggelamnya kecuali nanti dikasih tahu. Tapi template soalnya biasanya adalah kita nyari H-nya justru. Atau setidaknya kalau nggak nyari H, kita berarti cari persentasenya. Dia berapa persen yang tenggelam dan sejenisnya gitulah. Oh iya, dalam kondisi seperti ini dia tuh ada tiga kondisi. Jangan lupa kalau benda benda itu ada ketika kondisinya kayak gini, dia kondisinya bisa aja bendanya tuh di sini. Sorry, di sini. Bisa juga dia kondisinya seperti ini. Bisa juga dia kondisinya di bawah. Nah, sebenarnya ini tuh menandakan apa sih? Ini kan cuma sebenarnya menandakan posisi ya sebenarnya. Berarti ketika dia di atas, berarti kan dia ngapung. Ketika dia di tengah di sini, berarti dia tuh apa ya bahasanya? Eh sorry. Mungkin gue akan skip bagian namanya itu, tapi inti yang perlu tahu adalah ketika di sini dia kan kondisinya diam ya. Ketika di sini dia ada W, di F apung kan pasti geraknya ke atas ya. Harusnya ada di dalam fluidanya. Berarti nanti di sini berlaku sigma F sama dengan 0 atau W sama dengan F apung. Hal yang sama juga berlaku buat di gambar kedua karena dia kondisinya diam di dalam air. Beda cerita ketika gambar yang di bawah. Kenapa? Karena yang gambar bawah berarti W itu akan lebih besar daripada F apung. Well, sebenarnya bisa juga W sama dengan F apung. Tapi perlu tahu karena dia udah tenggelam, berarti W totalnya tuh udah berat banget. MPF sampai F apungnya tuh udah nggak bisa nge-keep up. Jadi bendanya jatuh ke bawah. Nanti kalau misalnya kayak gini, mungkin nanti ada gaya normal atau segala. Itu gua nggak masuk situ dulu. Mhm. Oke. Mungkin itu dulu buat gaya apung. Sebenarnya nanti ada yang mau gue tambahin, tapi nanti aja kayak gue tambahinnya. Nah, sekarang gue masuk ke yang keempat nih. Yang keempat itu adalah berat semu. Sebenarnya berat semu tuh ibaratnya nih, ketika gue lagi berenang, gue mau gendong orang di dalam air. Itu kan gue bisa gendong orang. Tapi ketika gue keluar dari air, gue ke udara, mungkin gue udah nggak kuat gendong ya. Kenapa? Karena ada namanya berat semu. Berat semu. Jadi ketika misalnya ini adalah air, ya. Ketika dia ada benda di sini, dia yang bekerja adalah W di sini dan ada F apung ke atas, ya kan? Nah, kalau misalnya kayak gitu, W yang dialami pada di dalam air itu tidak sama dengan W ketika dia di luar. Maka muncul adalah W semu atau biasa bisa panggil W apparent. W apparent atau W semu rumusnya adalah W eh, W benda awal dikurang dengan F apung yang dialami benda pada saat itu. Nah, perlu diketahui juga berat semu itu akan berat semu. Jadi rumus F apung kan rho cairan kali gravitasi kali volume celup. Berarti kalau misalnya benda ini
benda ini, dia tuh awalnya masih di luar sini, terus lama-lama dia turun ke bawah. Berarti nanti F apungnya akan terus berubah kan? Berarti, berat semuanya juga akan terus berubah, tidak konstan. Dia akan mencapai titik konstan ketika ketika yang pertama adalah, bendanya 100% di luar cairan. Jadi, misalnya adalah kalau dalam analogi gambar, bendanya itu di sini, dia belum menyentuh cairan sama sekali. Lalu pada kondisi yang kedua, adalah benda udah 100% tenggelam. Jadi kalau misalnya digambar, bendanya tuh sudah persis di bawah sini. Nah, berarti di sini, volume celupnya berarti udah mencapai seluruhnya ya? Makanya dia akan menilai konstan pada area ini. Aman ya sejauh ini ya? Nah, lalu berikutnya, eee, oh, berat semu, lalu abis itu juga ada yang namanya, debit debit air. Lambangnya Q, tapi mungkin ada juga yang gambarnya kayak gini, gue jujur juga gak terlalu tahu. Tapi intinya debit debit kan berarti berapa volume volume yang keluar, dalam dalam per waktu gitu kan ya. Nah, berarti rumus debit sendiri itu ada 2, volume per waktu, volume gede ya, sama juga dengan luas, tabung yang luas lubang yang ada, dikali dengan kecepatan dia keluar. Contohnya misalnya kalau misalnya gue punya keran nih atau selang deh, di sini dia keluar air. Kalau misalnya kita tahu, debitnya sama dengan 50, berapa ya, 50 sentimeter kubik per second. Kalau misalnya gue mau nyari volume yang keluar selama misalnya 10 detik, bisa gue cari dong, tinggal gue kaliin aja. Atau kalau misalnya gue tahu, jari-jari dari selangnya itu adalah misalnya 25, sorry, misalnya 5 senti, berarti gue juga bisa cari, berapa kecepatan dia keluarnya, yaitu dengan rumusnya ini, A kali V ini. Oke. Nah, selain selain debit juga ada yang namanya laju alir untuk massa. Jadi kalau debit itu volume per waktu, ini sekarang massa per waktu. Ini lambangkan dengan Rm atau sama dengan laju alir massa. Nah, Rm ini rumusnya adalah rho dikali debit. Jadi dia sebenarnya asal rumusnya juga sama, dari rho sama dengan M per V, tapi, V-nya ini gue ganti jadi debit. Massanya juga berarti jadi kecepatan alirnya kan? Atau sebenarnya ini asalnya sebenarnya turunan sih ya, atau sama dengan Rm. Inilah asal rumusnya, kenapa dia bisa jadi kayak gini. Ya udah, tapi ini sekedar tahu aja ya. Perlu diingat juga nilai debit itu pasti konstan. Maksudnya maksudnya konstan adalah dalam suatu sistem nilainya tuh pasti sama. Berarti apa? Berarti kalau misalnya gua tahu, misalnya nih, gua, ini ada wadah, dia ada air, terus ada air masuk, lalu di sini ada air keluar
Atau jangankan air yang masuk dah, misalnya tidak ada mula-mula tidak ada air yang masuk, hanya ada air yang keluar. Berarti nanti debit di sini dan debit yang di sini itu harusnya sama. Hal yang sama juga berlaku buat laju aliran masanya itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah ya Bernoulli. Eee, Bernoulli itu sebenarnya adalah cara kita menghitung tekanan dari suatu air yang sedang bergerak dan memiliki ketinggian. Kalau misalnya susah ngafalin Bernoulli, ingat aja rumus energi mekanik. Rumus energi mekanik itu apa sih? Energi mekanik sama dengan EP tambah EK. EP yaitu mgh, EK itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, untuk air sama aja, tapi kemudian M-nya ini kita ganti jadi rho. Jadi makanya hukum Bernoulli itu nilai bunyi dari hukum Bernoulli itu adalah eh, P0 ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Maksudnya konstan apa? Kalau misalnya gue punya satu sistem, biasanya yang digambarkan bentuk soalnya adalah ada lubang di atas seperti ini, lalu dia akan besar di bawah dengan ketinggian ini adalah H. Berarti nilai P yang di sini P1 dan nilai P2, P akhirnya, itu akan nilainya sama. Maksudnya P akhir adalah P yang sudah ditambah dengan rho GH dan setengah rho V kuadrat ini. Tapi apakah tekanan mula-mula yang ada itu sama? Belum tentu. Kemungkinan besar adalah jawabannya beda. Nah, jangan lupa juga sebenarnya gimana cara ngukur H-nya yang benar, itu kalau misalnya gambar sini, saya gambarnya, ini kan dari titik bawah pipanya ke bawah sini, ya kan? Sebenarnya yang benar itu adalah dari titik tengahnya, dari sini. Jadi sekitar dari sini sampai segini. Apakah nanti dia akan, kalau misalnya kayak gini, berarti dia bakal ngaruh sama jari-jari dong? Jawabannya adalah tetap tidak. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya sini anggap pada nilainya X. Nanti di sini juga nilainya bakal sama dengan X juga. Jarak dari titik itu ke bawahnya. Sehingga nanti X-nya akan saling mengcancel satu sama lain. Sehingga kayak ya udah kita abaikan aja. Kita langsung pakai beda tingginya aja. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya nanti soalnya kalau misalnya jenis soalnya seperti ini, eh atau jangan jangan ini dah. Contoh lain adalah, itu boleh deh kita pakai contoh ini. Lalu yang di bawah sini terhubung dengan pipa. Ya, meskipun ada misalnya di sini ada udara yang lewat. Kalau misalnya kita menghitung tekanan hidrostatis yang dialami oleh udara, H yang dipakai adalah berarti dari sini sampai sini. Atau dari sini juga sama. Dia akan mengacu pada titik pusat tengahnya. Kurang lebih seperti ini. Agak kurang rapi tapi seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalnya kayak gini, dalam jenis soal kayak gini, anggap luas penampang kiri dan kanan beda ya. Nah, di sini berarti H-nya sama kan ya? Berarti ketika gua mau menulis rumus awal, P tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat, karena di sini H yang dialami di sini
dan H yang di sini adalah sama, nanti nilai H-nya ini akan saling nge-cancel. Makanya nanti sisanya adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Udah, ini doang. Ya, ini buat fluida. Sebenarnya ada juga satu jenis soal lain. Ada satu, apa ya, sebenarnya ini hubungannya sama gaya apung ya, berubahnya. Gue akan balik lagi ke gaya apung tadi. Misalnya gue punya satu wadah. Lalu ada benda yang mengapung di sini. Nah, kalau misalnya dari tadi kita ngomongnya cuma satu cairan, sekarang kalau misalnya cairannya ada lebih dari satu, contoh di sini gue akan pakainya dua. Pertama di sini adalah minyak, dan yang kedua adalah air. Nah, jangan air deh, apa ya? Cairan apapun dah. Anggap kita nggak tahu ini cairannya apaan. Tapi kita tahu dia tuh tenggelam sejauh sekian, dan dia juga tenggelam sejauh sekian. Berarti ketika kita menguji V-celup anggap ini adalah kubus, berarti kan harusnya R kuadrat, yaitu alas, dikali H. H-nya ini mengacu pada tinggi yang tercelup pada cairan tersebut. Jadi kalau misalnya anggap di sini adalah H1, di sini adalah H2, maka berarti nanti rumus F apung ya, karena dia diam, berarti kan sigma F sama dengan 0. Maka W sama dengan gaya apungnya itu adalah rho G. Sorry. Maka rumusnya adalah rho cairan, rho pertama rho minyak, dikali gravitasi, dikali volume celupnya, yaitu R kuadrat dikali H1, ditambah dengan rho cairan dikali gravitasi, dikali R kuadrat dikali H2. Apa maksud tadi H1, H2 ini? Itu adalah ketinggian dari yang tercelup pada cairan tersebut. Ini kita pisah karena rho-nya kan beda juga. Kita nggak bisa gabung. Oke, itu aja dari itu dulu sih buat materi fluida. Ada yang mau nanya dulu nggak kira-kira? Aman ya berarti ya sejauh ini ya. Oh iya, sebelum gua apa lagi? Oh, untuk materi piston juga untuk tekanan ini tadi perlu diingat kalau karena di P1 dan P2 sama, kan dia berlaku P sama dengan F per A. Maka nanti dari sini juga bisa berlaku F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sorry. Nanti dari sini bisa dipakai buat perbandingan. Nah, selain itu, kalau misalnya volume tadi yang keluar dah di mana ya tadi? Saya contohin pakai keran. Nah, ini. Selain Q-nya yang sama, berarti volume yang keluar kan volume yang berkurang di atas sama dengan volume yang berkurang di bawah. Berarti nanti dari sini juga V2 sama dengan V1. Rumus volume kan berarti alas kali tinggi. Atau dalam kasus ini berarti alas kali diameter dari keran yang ada. Maka nanti juga berlaku A2 dikali D2 sama dengan A1 dikali D1. Nanti ini bisa dipakai buat substitusi segala. Ya, buat fluida sejauh ini doang ya. Mungkin gue lanjut ke materi berikutnya dulu, ada di osilasi. Sabar.
Venturi. Buat Venturi ya, Venturi itu Venturi, setahu jujur gua, sebenarnya soal tabung Venturimeter tuh nggak keluar di tutorial, tapi gue jujur belum lihat soal UAS, tapi, kemarin tuh sempat disinggung sih di kelas Venturimeter. Dia sebenarnya sama aja, karena sebenarnya Venturimeter kan sama kayak gambar yang ini, tapi kebalik. Sekarang dia tabung bawah ini ada di atas. Kalau misalnya kayak gitu, nanti ada delta H dari cairannya, tapi ketika untuk udara yang berlewat di sini, dia tetap nggak ada, tetap sama aja. Udah, itu bedanya doang Venturi Wetter. Apa sih? Pipa Venturi. Ya, oke. Materi berikutnya berarti ya osilasi. Nah, osilasi atau bahasa kerennya tuh adalah simple harmonic motion. Itu anggap kayak gini. Misalnya gue punya suatu benda ya di sini. Lalu gue ada satu titik yang gue akan pakai di sini sebagai gambar buletan. Misalnya dia awalnya posisinya di tengah sini, lalu dia gerak ke depan ke sini, lalu mundur lagi, lalu ke depan lagi, mundur lagi, dan semuanya ini terjadi berulang terus di posisi yang sama terus setiap kali ini terjadi. Itulah dasar mulai dari osilasi. Ini biasanya juga terjadi juga di pegas. Nah, kalau misalnya kita ngomong osilasi, berarti ini kan kita ngomong soal pegas, soal gelombang juga ya. Jadi pertama kita perlu tahu dulu, materi paling dasar buat gelombang itu adalah panjang, kecepatan, dan percepatan. Buat panjang sendiri, itu rumusnya adalah, sorry, sebelumnya, rumus panjang gelombang tuh sebenarnya ada dua. Ada yang pakai cos, ada yang pakai sin. Kalau misalnya dia pakai cos, berarti A cos omega T min KX. Atau, sorry, theta nol. Ya. Atau bisa juga disebut juga X sama dengan asin omega T plus theta nol. Apakah ini berarti akan ngaruh ke nilai akhirnya? Enggak juga. Karena kalau misalnya nih, kita gambar grafiknya ya. Kalau A itu kan berarti akan ngaruh ke nilai maksimum dan minimumnya ya dari gelombang. Ketika dia cos kan mulai dari atas, mulai dari nilai cos maksimal dari 1, kemudian mengecil jadi 0, min 1, 0 lagi, baru 1 lagi. Jadi nanti gelombangnya akan seperti ini kira-kira. Ya, ya, kalau dilanjutin terus berarti gitu kan ya. Nah, kalau sin, dia kan mulai dari 0 dulu. 0 ke 1 ke 0 ke min 1 lagi. Kayak gini ya kira-kira. Nah, ya kira-kira kayak gitu. Berarti jadi sebenarnya nilai ketika cos dan sin itu sama aja. Yang berpengaruh di sini adalah theta nolnya. Theta nol itu adalah posisi fase awal saat dia mulainya ini. Kalau dalam kasus ini, theta nol di sini adalah 0. Theta nol di sini adalah karena ini cos berarti 0. Kalau misalnya kita mau ubah cos ini jadi sin kayak gini, bisa. Tapi nanti theta nol ini akan menjadi theta nol ditambah pi per 2 atau ditambah 90 derajat. Sama aja. Itu dong sebenarnya bedanya yang ada. Nah, sebelum gue lupa juga, A itu menyatakan amplitudo. Bisa dalam senti, bisa dalam bentuk meter, tergantung nanti. Kalau misalnya omega, itu berarti adalah kecepatan rambat atau kecepatan apa ya bahasanya? Kecepatan sudut. Itulah. Kalau misalnya T, T ya T waktu. Untuk theta nol tadi udah saya sebut itu adalah fase awalnya itu sendiri. Nah, ini buat panjang. Yang kedua adalah kecepatan.
Apa hubungan panjang sama kecepatan? Panjang, kalau ini gua nyatakan dalam X, berarti dx dt sama dengan v atau kecepatan dalam kasus ini. Ya, berarti kalau misalnya gua tadi punya persamaan yang ini, gua mau cari kecepatan, tinggal gua turunin aja sebenarnya. Berarti kalau misalnya yang rumus yang pertama, berarti V sama dengan cos kan turunin jadi min sin. Min A omega sin omega T tambah theta 0. Theta 0 nggak ngaruh karena ini kan ibarat turunan dalam sinnya ya. Ketika diturunin kan diturunin terhadap T, cuma omeganya yang sisa. Theta 0 tuh anggap konstanta biasa. Kalau misalnya gue pakai contoh yang yang kanan, nanti dia akan nilainya juga A omega cos omega T plus theta 0. Kalau misalnya gue mau nyari Vmax dari suatu gelombang gimana sih sebenarnya? Berarti kalau misalnya di sini nilai A sama omega itu kan pasti nilai konstan, nilai fix lah ya istilahnya ya. Yang bisa berubah-berubah, yang bisa ngaruh ke max minnya. Itu adalah nilai sin yang ini dan cos yang ini. Berarti kalau misalnya gue mau bikin nilainya adalah max, gue anggap aja nilai sin dan cosnya max. Jadi Vmax sama dengan A omega. Kenapa nggak pakai min? Karena kalau min jadi nilai minimum. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kita anggap nilai sin-nya min 1. Biar minnya saling mencoret. Aman ya buat ini. Nah, yang ketiga adalah percepatan. Buat percepatan, itu kan berarti dia kecepatan diturunin lagi terhadap waktu. Maka berarti d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan a. Sedangkan rumus percepatan tuh apa sih? Percepatan sama dengan min. Berarti turunan, pertama kita turunin dulu yang kiri ya. Berarti min a omega kuadrat cos omega t plus theta 0. Atau kalau pakai rumus yang satu lagi, dia akan untuk a sama dengan min a omega kuadrat sin omega t plus theta 0. Buat nyari a max-nya juga sama. Sorry, percepatan maksimumnya berarti kita ibaratkan cos dan sin-nya adalah min 1 atau 1. Tergantung depannya apa. Berarti sini a max sama dengan a omega kuadrat. Udah kelar. Ini buat gelombang biasa. Sekarang kita akan masuk ke apa? Simple harmonic motion atau osilasi. Pada simple harmonic motion, misalnya nih, gue punya suatu pegas di dalam sumbu datar kayak gini. Ada benda di sini dan dia bergerak. Bendanya ada gerak dari pegas, berarti F pegas kayak gini kan ya. Berarti kan nanti bendanya akan bergerak maju maju mundur terus ketika dia di stretch. Ya, di stretch kayak gini, gayanya akan mengembalikan ke posisi awal. Sedangkan pada saat dia menekuk gaya yang di kiri, dia akan ke kanan untuk mengembalikan ke posisi semula. Ya, berarti apa yang bisa gue tangkap dari sini? Kalau misalnya gue punya sigma F sama dengan M kali A, dan terus kemudian F-nya yang berlaku adalah KX, rumus pegas, dan lupa minus karena dia gayanya mengembalikan sifatnya. Nah, berarti gue dapat persamaan ini dong. Masalahnya gue tahu nilai A itu adalah ini. Atau bisa juga kita ngambil juga nilainya adalah A max di sini. Dengan asumsi dia udah sampai titik ujungnya mau balik lagi. Kan berarti dia mencapai A max amin ya. Nah, ketika disubstitusikan, nanti akan dapat nilai, gue langsung aja, nilainya adalah Km kali omega kuadrat. Kalau mau substitusikan bisa, nanti A-nya jadi X dikali W omega kuadrat. Nah, berarti apa yang gue dapat dari sini? Omega sama dengan K per M
di akar. Nah, kalau misalnya mau dicari lagi berapa tegangan talinya, berarti ya udah, berarti tegangan tali kan berarti sama dengan 2pi per omega, atau sama dengan 2pi akar m per k. Sama aja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah energi. Jangan lupa, kalau misalnya energi pegas, dia kan gayanya adalah gaya non-konservatif. Dia akan berubah-berubah terus nilainya. Berarti nanti ketika kita mau nyari energi, berarti dia akan nilainya adalah W pegas ditambah EK yang ada. Kalau misalnya bentuknya tadi, karena dia nggak ada ketinggian ya. Ketika W pegas disubstitusikan, jadi min setengah K delta X kuadrat, EK pegas juga jadi setengah MV kuadrat. Ketika misalnya nanti lu substitusikan nilai X dan V-nya pada nilai ini, dan nilai ini juga, nanti hasil akhirnya akan mendapatkan setengah KA kuadrat. Oke, eh, untuk energi sebenarnya stop di sini aja. Tapi apa lagi ya? Gua mau menekankan juga satu hal. Siapa tahu seandainya nih lupa nih. Kalau misalnya gue punya, misalnya nih atap nih, gue punya pegas kayak gini, dan ini ngangkat satu benda di sini. Kalau dan satu lagi adalah kalau misalnya disusun secara seri, walah, ya kurang lebih kayak gini. Anggap konstanta pegasnya sama, maka berarti nanti eh, konstanta pegas yang di sini atau konstanta paralel, dia nilainya adalah K1 ditambah K2. Sebaliknya, ketika dia disusun secara seri, rumusnya adalah 1/K seri. Sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Ini perlu diingat juga ya. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu torsi melingkar. Nah, kalau misalnya bentuk torsi, sorry, gerak osilasinya melingkar, berarti eh, ibarat kalau misalnya dia ada bandul kayak gini, bandulnya kayak gini, dia tuh bukan cuma geraknya ke sini dan ke sini. Kalau ini kan berarti nanti cuma kayak rumus yang tadi saya sebutkan, tapi nanti sigma F-nya nanti bertambah dengan W. Untuk sigma Fx-nya berarti gaya pemulihnya. Eh, kalau misalnya digantung kayak gini, kalau misalnya dia geraknya agak ada melingkar seperti ini, berarti kan dia akan menimbulkan gerak melingkar dong ya. Karena dia kayak apa ya, bahasanya tuh ngelilit sendiri. Nah, pertama, bentuk apa ya, ada beberapa kayak rumus yang dipakai tergantung dari bentuk bentuk bendanya. Pertama, gue akan bahas dulu bentuk paling sederhana, yaitu pendulum biasa. Apa sih pendulum sederhana? Pendulum sederhana itu bentuknya kayak yang tadi gue contohin. Dia bentuknya tuh cuma bulat biasa gini doang. Nah ya, bentuknya cuma bulat biasa doang. Tapi nanti dia ada geraknya gitu. Wait.
gue tuntasin yang tadi dulu aja kali ya. Kalau misalnya dia gerak muter, berarti di sini kan dia muncul torsi. Berarti rumus, ya ini nanti bisa dicari dengan sigma tau I kali alfa segala, tapi gue akan skip langsung ke rumus akhirnya aja, yaitu adalah sorry, eee, ya kecepatan nih ya, ini rumusnya adalah, konstanta torsi dibagi I. I di sini adalah inersia ya. Nah, ini nanti kemudian bisa dicari menggunakan rumus, rumus periode, yaitu adalah 2pi dikali akar I per konstanta torsi. Oke, sekarang kita balik lagi ke tadi yang gue bilang pendulum sederhana. Pendulum sederhana tuh ibarat kalau misalnya, apa ya, kalau misalnya di kartun yang kayak buat, ngehipnotis gitu, karena dia kan bentuknya seperti ini, kali ini objeknya cuma bulat biasa aja gitu di sini. Maka, sama juga, ketika lu cari nanti lu dapat rumusnya adalah akar dari G per L. Atau kalau misalnya mau cari tegangan tali, nanti rumusnya adalah 2pi L per G. Dibalik aja sebenarnya. Nah, sekarang ini kalau misalnya bentuknya bulat sempurna ya. Sekarang kalau misalnya bentuknya udah agak acak adul, udah, bukan cuma ujung tali dan benda di ujung, tapi satu benda full kita ayunin. Ini yang nanti namanya pendulum fisis. Ya bentuknya kira-kira kayak gini. Ini adalah bendanya. Ya agak kayak gitulah bendanya. Agak aneh intinya bentuknya. Nanti, sebenarnya sama rumusnya kayak tadi, tapi lebih tambah extra step-nya aja. Nanti rumusnya adalah akar dari mg kali r per inersia. Dari sini juga kemudian bisa dicari, apa, periodenya, yaitu 2pi akar I per mgr. Sebenarnya buat materi osilasi yang menurut gue masuk, itu stop di sini doang. Ada satu lagi sebenarnya materi gravitasi, kalau mungkin jujur gue ragu keluar gravitasi karena itu harusnya ada bab tersendiri lagi yang kita nggak sentuh sama sekali sebenarnya, yang kita skip. Lalu sama satu lagi adalah redaman gerak harmonik. Ini sistemnya agak rumit dan ini sudah melibatkan Euler, pangkat Euler. Jadi gue bahas cepat aja ya buat ini. Kalau misalnya gerak harmonik kan dia nggak mungkin gerak cara kayak gerak terus lamanya kan. Pasti dia nanti bakal melambat sendiri lama-lama. Akan diredam lah bahasanya ya. Maka nanti dia ada gaya gaya peredaman yang bekerja. Gaya peredam yang bekerja adalah min B dikali V. Di mana B sendiri adalah konstanta dan V sendiri adalah kecepatan. Nah, sebenarnya rumusnya kalau misalnya gayanya doang itu stop di sini. Tapi ketika kemudian lu uji ke gerak bendanya,
Kalau rumus gerak benda kan gini ya, sigma F sama dengan M kali A, tapi F yang bekerja ada, pindah ruas dulu aja kali ya. Sigma F dikurang M dikali A sama dengan 0. Tapi sigma F yang bekerja sini adalah gaya peredam ditambah dengan gerak pegas. Jadi nanti dia akan munculkan BV ditambah KX ditambah M kali A. KX ini adalah pegas, di sini adalah redaman. Sama dengan 0. Ini adalah asal mula rumus untuk gerak redaman osilasi. Nah, sebenarnya dia juga ada jenisnya, underdam, critically dam, sama overdam. Gua nggak akan terlalu singgung masalah itu. Tapi intinya, tapi gimana cara lu mau tahu, lu bisa ngeidentifikasi kalau gerak harmoniknya ada ini. Ini ciri-cirinya adalah amplitudonya tidak konstan. Jadi misalnya awalnya nih dia amplitudonya misalnya segini, terus yang berikutnya ngecil segini, terus ngecil lagi segini, lalu makin kecil hingga kecil banget. Itu contoh terjadinya redaman gerak harmonik. Udah. Nah, kalau misalnya materi materi osilasi dia stop di sini. Rumus yang penting selain rumus gelombang itu adalah ini, akar K per M, omega K per M, yaitu, dan terus juga lu mesti ngeidentifikasi dia bendanya apa. Kalau ada torsi berarti omega sama dengan K torsi per I. Kalau misalnya dia bentuknya bulat sederhana, akar G per L. Kalau dia fisis, MGR per I. Itu doang inti dari osilasi. Nah, tapi emang nanti pada kenyataannya lu juga tetap perlu meninjau apa gaya-gaya yang bekerja, dan lu juga mesti ngidentifikasi secara sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa gaya pemulih dari osilasi, DKK DKK. Dah. Nah, kemudian buat gelombang ya. Coba ya. Nah, gelombang, sebelum gue masuk gelombang tuh sebenarnya ada berapa jenis. Pertama, yaitu adalah gelombang transversal, lalu ada gelombang elektromagnetik, sama nanti ada juga gelombang suara. Ini yang nanti kita akan bahas belakangan itu. Sebenarnya eh, sebenarnya dari transversal juga bisa dikembangin. Ada misalnya kayak dua gelombang transversal saling bertabrakan menghasilkan, kalau kita ngitungnya pakai superposisi atau pakai fasor. Ada juga nanti yang namanya ujung bebas, ujung terikat. Tapi kelihatannya kita nggak masuk ke materi itu. Kita lumayan ngeskip materinya tepatnya. Oke. Jadi gue nggak akan terlalu singgung. Tapi ya, ntar gue jelasin aja lah. Pertama buat gelombang transversal. Rumus umum yang biasa dipakai, Y sama dengan asin omega omega T min KX. Di mana nanti A sini adalah amplitudo, Y di sini adalah posisi, omega adalah kecepatan sudut, T kayak biasa waktu, dan K adalah jumlah gelombang. Oke. Nah, eh sebenarnya ada juga satu lagi setelah dikurang KX, dia harusnya ada tambah theta 0.
sama kayak tadi gelombang yang pertama itu yang kita bahas tadi. Nah, kemudian, eee, cara mencari omega sorry, ya cara mencari omega sebenarnya kan ya rumusnya ada banyak lah ya, ada bisa di 2πf, 2π/T, dan sejenis-jenisnya, atau juga bisa pakai V, atau cara lain. Nah, kalau ya omega gampang lah ya. Sekarang kita bahas masalah K. K itu jumlah gelombang bisa dicari dengan K sama dengan 2π/lambda, di mana lambda sendiri adalah panjang gelombang. Apa sih maksud panjang dari gelombang? Kalau panjang dari gelombang, kalau misalnya segini, panjang gelombang tuh segini. Ini udah 1 lambda full. Jadi kalau misalnya yang segini sampai segini, ini dia cuma seperempat lambda. Ya. Nah, ada juga berapa hafalan kalau misal sering soal juga nanya arahnya. Nah ini, jujur ini lumayan agak dihafal. Kalau misalnya format dalam scene-nya dia akan untuk jadi gini, Kx plus Wt, itu berarti dia akan merambat ke X positif. Sorry, ke X negatif. Kalau kemudian dia nanti Kx min Wt atau kebalikannya, oh sorry, omega T atau omega T min Kx, dia berarti akan untuk kebalikannya. Dia akan merambat ke sumbu X positif. Ya. Nah, merambat ke X positif itu adalah contoh gambar yang saya pakai di sini. Ke sini. Ini kan ke X positif. Kalau ke X negatif nanti dia bentuknya gini. Ke kiri pokoknya. Nah, tadi gue juga udah sempat nyinggung soal kecepatan. Rumus kecepatan sendiri itu ada V sama dengan lambda dikali F atau juga sama dengan omega per K. Nah, ketika kita udah ngomong nih, ini kalau misalnya satu gelombang doang. Ketika nanti ada dua gelombang yang bertabrakan, berarti kan nanti dia akan kayak ada gelombang baru yang terbentuk ya istilahnya. Nah, itu nanti akan kita sebut sebagai superposisi dan fasor nanti itu. Nah, tapi kalau misalnya cara SMA, mungkin ada yang saya jujur gue nggak tahu apakah semua dapat materinya atau enggak. Tapi yang misalnya ada gelombang kayak gini, yang terus nanti dilihat ujungnya terbuka atau dia tertutup seperti ini. Yang namanya ujung bebas dan ujung terikat. 2A sin WT cos KX dan 2A cos WT sin KX. Tapi kita nggak masuk ke itu, kelihatannya ya. Jadi kita harus pakai rumus superposisi biasa. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau misalnya tali yang diregangkan atau dia udah kayak ya udah diregangkan lah, udah benar-benar nggak bisa tarik lah intinya. Contohnya tuh adalah kayak gini. Misalnya ini ada sebuah katrol ya di sini. Kita sekarang abaikan dulu masa katrol dan sejenisnya. Misalnya dia menahan suatu benda di sini. Lalu di sini dia ada ini talinya. Lalu di bagian talinya ini dia membentuk suatu gelombang. Ish, sejenis itulah. Agak jelek gambarnya tapi gitulah maksudnya. Nah, ketika dia untuk gelombang kayak gini, nanti rumus yang bisa dicari adalah V atau kecepatannya adalah akar dari T per mu.
Nah, V ini, V ya, V kecepatan, T adalah tegangan tali, dan kemudian mu adalah rapat panjang tali, bukan rapat massa, beda. Kalau misalnya rapat massa itu berarti massa per massa, pokoknya atasnya massa. Ketika rapat panjang tali, dia nanti adalah massa perpanjang. Oke. Oh, sama kalau misalnya kalian ngelihat, gue udah sebenarnya ada masukin, tapi gue nggak tahu apakah akan sempat ngebahas atau enggak. Kalau misalnya nih di contoh soal ini, kan dia awalnya di sini 30 derajat, kemudian diubah menjadi 45 derajat. Apakah nanti sudutnya ngaruh? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya kita gambar di katrol, tegangan talinya kan agak seperti ini ya. Jadi dia nggak akan dan seperti ini. Dia nggak akan ngaruh sama sudut yang ini dan sudut yang ini. Nanti tegangan talinya tetap segitu aja. Jadi kalau misalnya tanya berapa kecepatan gelombang yang baru, jawabannya adalah sama seperti yang lama. Untuk hitungannya ini nanti persis pakai rumus yang tadi udah gua singgung. Kebetulan di sini dia udah kasih tahu V-nya. Ini adalah V, T-nya hmm, T-nya bisa dicari dengan sigma F sama dengan 0, jadi T min W. Tapi ya udah, gua nggak akan bahas Latsol karena Latsol bukan bagian gua. Oke. Lalu buat nah, sekarang buat superposisi. Nah, kalau misalnya superposisi gelombang, itu yang seperti yang tadi gue bilang. Ketika misalnya di kiri sini, dia ada gelombang seperti ini. Nah, dia kayak gini. Tapi kemudian dari kanan, ada gelombang lain yang nabrak. Nanti mungkin kayak gini kali ya. Nah, mereka ketemu di tengah kayak gitu. Berarti kan nanti akan muncul gelombang gabungan, atau istilahnya adalah gelombang baru. Rumus gelombang baru ini adalah Y aksen sama dengan Y1 tambah Y2. Di mana Y aksen ini adalah gelombang baru, Y1 adalah ini adalah Y2. Nah, kalau misalnya nih soalnya ternyata gelombangnya tuh beda jauh nanti persamaannya. Ya udah, berarti perhitungannya stop di sini aja. Y1 stop di sini aja. Udah. Tapi kalau misalnya untuk perhitungan, sorry, kalau misalnya nanti kita tahu K, omega, dan alfanya sama, dia akan berlaku. Kita tinggal cari aja Y aksen sama dengan A 2A cos setengah theta 0 awal dikali sin KX min WT ditambah setengah theta 0. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita dari agak menjelaskan dikit dari rumus yang ini, kalau misalnya nanti misalnya satunya adalah eh, A, sorry, misalnya 3 sin bla 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 ditambah dengan misalnya 3 sin juga bla 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 bla. Nah, berarti kan nanti berlaku sin plus sin ya. Sin A plus sin B. Berarti nanti dia akan berlaku ya persamaan trigonometri itulah ya. Jujur gue juga udah agak setengah-setengah ingetnya. Tapi itu asal muasal kenapa rumus ini bisa ada. Nah, yang satu lagi adalah
Kalau misalnya yang tadi yang gue singgung, ujung stasioner dan sorry, ujung bebas dan ujung terikat. Sebenarnya kalau misalnya kamu ngafalin ini doang, itu sebenarnya udah cukup. Karena nanti kan dia yang satu sin ditambah cos. Yang satu adalah sin plus sin, yang satu sin min sin. Atau sejenisnya itulah. Tapi nanti bentuknya akan menghasilkan dua sin cos dan dua kosin. Itu adalah asal kenapa ujung bebas ujung terikat rumusnya adalah seperti itu. Nah, kalau misalnya eh, kalau misalnya K, Omega, dan Alfa sama, ini berlaku. Tapi gimana kalau misalnya alfanya yang beda? Kalau alfanya yang beda, kita perlu cari dalam kalau dalam alfa beda, berarti misalnya nih, dalam koordinat kartesius ya. Misalnya A1 itu nilainya segini, dan A2 nilainya adalah segini. Mereka A2-nya memiliki theta 0. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kita perlu mencari nilai arah dan nilai theta baru, nilai amplitudo barunya. Gimana caranya? Kalau misalnya amplitudo baru atau A aksen, dia akan nanti nilainya, sorry, kita masuk ke arahnya dulu ya. Arah berarti kan kita uji dulu. Di A1 ada ada gerak ke X-nya berapa, ke Y-nya berapa. Jadi nanti kita dapat AY per AX sama dengan tan theta, rumus arah vektor biasa. Nah, ketika kemudian udah dapat tetanya dari sini, nanti baru masuk ke rumus aturan kosinus biasa, di mana nanti A aksen sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 cos theta. Nah, ini kalau misalnya nilai A-nya beda. Kenapa kita bisa pakai prinsip ini? Prinsip yang dari tadi kita pakai inilah yang disebut namanya prinsip fasor. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau definisiin fasor itu sebenarnya apa sih? Fasor itu dia adalah vektor yang merepresentasikan gelombang, di mana nanti panjangnya bersifat what is it? Hmm, panjang dia sama dengan gelombang, kemudian dia berputar dari titik awal sebesar omega, dan kemudian dia juga nanti akan ada theta 0 kalau dia punya theta 0 di posisi awalnya ya. Oke. Untuk gelombang transversal sebenarnya stop di sini aja sebenarnya udah kelar. Kita berikutnya akan masuk ke gelombang suara. Sebentar ya. Nah, kalau misalnya gelombang suara, sebenarnya prinsip kerja sama gelombang tadi sama aja. Tapi karena ini suara, berarti kan dia akan melibatkan seperti volume, tekanan, eh ya sejenisnya gitulah ya. Ada juga nanti eh, ada juga efek Doppler, tapi yang nanti gua akan bahas juga. Nah, tapi inti rumus yang paling penting ketika kita udah munculin yang namanya suara, pasti berlaku ini. V atau kecepatan sama dengan akar dari konstanta Box sendiri dibagi dengan rapat volume. Walah. Nah,
Nah, ini kalau misalnya kita mau nyari berapa kecepatannya dari gelombang suara. Nah, kalau misalnya kita nyari tekanan, nanti bisa juga dari amplitudo yang ada dikali sin WT min KX juga sama kayak yang awal. Nah nah kemudian kalau untuk gelombang suara, kalau misalnya gelombang suara ada tabrakan antara 2 gelombang, misalnya nih eee, yang satu dia bentuknya gini, terus dia bertabrakan dengan gelombang lain yang bentuknya gini. Ketika nanti mereka bertabrakan, nanti mereka akan menghasilkan suatu gelombang lagi. Nanti dia akan gelombang datarnya doang, dengan asumsi nilainya sama ya. Karena yang ini ke atas, ini ke bawah. Mereka saling nge-cancel ibaratnya. Nah, kalau misalnya mereka saling nge-cancel ini yang namanya interferensi destruktif. Nah, terus kemudian kalau misalnya kondisi yang lain adalah ketika mereka gelombangnya awalnya sama kayak gini, tapi kemudian gelombang yang satu lagi juga dia sedikit di bawahnya tapi. Nah, kurang lebih sekitar segini ya. Berarti nanti mereka kan malah saling nambahin istilahnya. Yang awalnya segini ditambahin segini, makin naik lagi dong dia jadinya. Maka nanti dia gelombangnya akan jadi lebih tinggi lagi. Ya, seperti ini. Ini yang kemudian namanya interferensi konstruktif. Nah, kita juga perlu masuk ke rumusnya. Sorry, untuk rumus awalnya sendiri untuk interferensi, eee, rumusnya sendiri untuk interferensi adalah delta L per lambda dikali 2pi. Nah, untuk apa gunanya kita tahu interferensi destruktif dan konstruktif itu sendiri? Kita berarti perlu tahu, nilai dari delta L per ininya, delta L per lambdanya itu sendiri. Ketika dia interferensi destruktif, nilai delta L per lambdanya itu adalah 0, 1, 2, pokoknya angka bulat. Ketika dia interferensi konstruktif, nanti nilai delta L per lambdanya adalah 0,5, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Wait, sorry, kebalik. My bad. Oke, ini buat interferensi sebenarnya dia udah kelar di sini doang. Yang berikutnya adalah intensitas juga. Ketika intensitas, berarti sebenarnya rumus dasar intensitas adalah tekanan per area yang ada. Sebenarnya rumusnya itu doang sebenarnya. Udah kelar. Ini nanti harus dilihat juga dari bentuk dasar dari gelombangnya itu sendiri. Kalau misalnya dia bentuknya adalah pusat bola, maka nanti adalah P yang dirasakan di pusat dibagi 4 pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat ini sebenarnya dari mana sih? Ini sebenarnya adalah rumus luas dari daerah bola. Makanya di sini adalah I bola. Nah, kalau misalnya kita intensitas ini nanti juga akan ada sangkut pautnya dengan nilai desibel. Nilai desibel itu didapatkan dari logaritma dari I per I0 atau kondisi awalnya dikali dengan 10 dB atau 10 desibel. Maksudnya dari 10 dB ini berarti pertambahan setiap 10 desibel. Mhm. Dan terus juga
informasi tambahan, I0 tuh 10 pangkat min 12. Sorry, W/m². Nah, ini sebenarnya ada rumus yang dipakai buat desibel. Nah, sebelum, efek Doppler, ada sebenarnya satu materi lagi, yaitu adalah pipa organa. Untuk pipa organa, berarti kan dia bentuk pipa organa tuh seperti tabung gini ya, dan dia tapi nanti dia ada frekuensi suara kayak gini. Ya, gitulah bentuknya. Kalau misalnya dia ada 2 ujung terbuka, nanti rumus frekuensi yang ada adalah kan rumus frekuensi kan V per lambda ya. Tapi ini kita harus ngelihat berapa banyak gelombang yang ada. Kalau misalnya dia cuma dasar, frekuensi dasar, kalau misalnya dia sorry, kalau misalnya dia cuma kayak gini doang, berarti kan dia setengah lambda ya? Eee, Berarti panjang gelombangnya setelah lambda, maka nanti ketika dibalik, dia akan menjadi NV kali 2L, seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, nilai ini kemudian kita substitusikan ke sini, berarti nanti dia V per 2L, dikali N juga, tergantung berapa kali jumlah yang ada. Nilai N ini pasti bulat ya. Nah, ini juga yang rumus yang sama juga dipakai kalau misalnya hanya satu ujung yang terbuka. Tapi kalau hanya satu ujung yang terbuka, nanti, gelombangnya dia bukan cuma satu arah kayak gini, tapi dia bakal agak balik lagi ke sananya. Makanya ketika, ada satu ujung doang yang terbuka, nilainya tuh N-nya tuh pasti hanya nilai ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, seterusnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya materinya udah sebenarnya sebenarnya udah sih sebenarnya materinya kayak gini. Yang nanti sorry, satu lagi, Doppler, yes. Mmm, Kalau misalnya rumus efek Doppler, yang paling gampang diingat adalah ini, frekuensi pendengar sama dengan V plus minus kecepatan pendengar, di bawah adalah sumber punya, dikali frekuensi sumber. Nah, contohnya adalah ketika misalnya ada di sini ada, apa ya, misalnya ambulans deh, ini ya, dan di sini adalah kita. Ambulans ini bergerak mendekati kita, sedangkan kita misalnya diam. Berarti ini adalah sumber, ini adalah pendengar. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kan V sumbernya tuh mendekati P-nya, sedangkan di VP-nya sendiri adalah 0. Jangan lupa berarti nanti kita juga perlu tahu, kalau misalnya bentar ya, kalau misalnya, eee, pendengar yalah, kalau misalnya pendengar mendekati sumber, maka nilai VP-nya akan menjadi positif. Tapi kalau misalnya dia menjauhi, maka nilai VP-nya malah negatif. Sekarang kebalikannya, sumber yang mendekati pendengar, maka dia akan nilai V sumbernya positif. Tapi kalau misalnya dia menjauhi, PS-nya negatif. Nah, contoh, soal kembangan yang bisa dibuat dari sini adalah misalnya nih, kita pakai contoh analogi yang sama. Ini adalah ambulans, dia mendekati orang, mendekati kita.
ketika ambulansnya mendekati ke sini, kita berarti bisa apa? Berarti sumbernya mendekati pendengarnya. Tapi kemudian setelah dia melewati posisi orangnya itu, dia akan pergi lagi, lewat lagi. Ambulansnya akan ada di sini. Berarti di sini kan dia berarti menjauhi. Kalau misalnya kayak gini, kita perlu meninjau 2 kali. Lalu kemudian kita lihat dari perkembangan soalnya, apakah kemudian biasanya ya, frekuensi yang nanti didapat dari frekuensi pendengar, itu akan menjadi frekuensi yang baru untuk bagian berikutnya. Tapi bisa juga sebenarnya dia cuma nyari perbedaan frekuensi yang ada. Kalau materi sebenarnya udah stop sampai sini aja. Itu untuk materi gelombang. Memang hafalannya agak banyak, tapi sebenarnya hafalannya jujur banyak template karena dia ada sin WT cos WT min KX, lalu kemudian rumus banyak dari sigma F sama dengan M kali A, apa gaya pemulih. Jadi tips gue dari sini adalah digambar aja gaya apa yang ada. Nah, mungkin ini boleh lah ya, kita masuk soal dikit. Uh, ya boleh lah, kita masuk soal dikit. Ini pertama buat materi fluida. Pertama diketahui masa jenisnya 600 kilo per meter pangkat 3. Ini milik kubus, kata kunci. Ya, dia memiliki panjang rusuk H-nya 6 cm. Terapung. Minyak masa jenisnya 900 kilo meter pangkat 3. Tingginya adalah H. Lalu diketahui permukaan minyak dalamannya adalah 20 cm. Kalau misal pertama kita mau nyari tekanan absolut, berarti kita nyari P di titik sini. P, kita anggap P1 lah. Ini rumus tekanan adalah P0 ditambah rho GH. Rho di sini adalah rho cairan ya pastinya. P0-nya berarti adalah P atmosfer, tekanan atmosfer. 1,01 kali 10 pangkat 5. Ditambah rho cairannya yaitu adalah rho cairan adalah 900 kg kali meter pangkat 3 dikali gravitasi 10 dikali H-nya sendiri. H-nya adalah 20 cm. Tapi ini masih dalam senti. Kita ubah dulu dalam bentuk meter. Jadi menjadi 0,2. Hitung ya guys. Gue males ngitung. Gue lagi ngambil kalkulator. Tapi dia kalian dapat ya dari sini. Lalu yang part 2. Hitung bagian kubus yang tercelup H. Oke. Pertama, kata kunci juga yang di sini adalah kubus berada dalam keadaan setimbang. Dalam keadaan setimbang berarti apa? Sigma F sama dengan 0. Ya kan? Kalau misalnya sigma F yang sama dengan 0, kita lihat dulu, tinjau dulu gaya yang bekerja apa aja. Di sini dia ada W, di sini dia ada F apung. Maka kita bisa bikin dasar dari persamaan itu. W sama dengan F apung, W sama dengan massa kali gravitasi. F apung sama dengan rho cairan dikali gravitasi dikali V yang dicelup. Gravitasinya kecoret. Lalu kemudian kita lihat, kita kan nggak tahu nih sebenarnya kita nggak tahu massa baloknya berapa. Yang kita tahu tapi massa jenis sama volume. Kita tahu hubungannya rho sama dengan M per V. Massa sama dengan rho kali V. Berarti kita substitusi dulu ya. M balok, berarti rho balok dikali V balok sama dengan rho cairan dikali V celup. V celup atau berarti di sini adalah alas balok. Alas balok dikali tingginya, yaitu adalah H. Nanti kemudian bisa dimasukin ya di sini rho balok ada 600, V balok karena dia kubus, rusuknya 6, berarti nanti volumenya adalah 6 pangkat 3 atau sorry
0,06 pangkat 3 sama dengan rho cairan yaitu 900 dikali alasnya kan berarti 0,6 kuadrat ya, dikali H-nya yang kita cari justru. Ini bisa nanti dari sini dia dicoret. Nanti dapat nilai H-nya adalah 6 kali 0,06 dikali 6 per 9. 0,36 bagi 9 berarti 0,04. Untuk yang B segitu aja cukup sebenarnya. Oke. Untuk bagian C dia prinsip kerjanya sama kayak B, tapi bedanya adalah di sini dia akan kembali menuju permukaan. Berarti nanti sigma F-nya sama dengan M kali A. Berarti nanti logika pikirnya adalah W min F apung sama dengan M kali A. Nanti kita bisa cari A-nya berapa. Itu adalah W min F apung per massa. Oke. Sebenarnya kalau untuk fluida materinya cukup template seperti ini. Ini juga mungkin agak mirip sama soal tutorial ya. Ini ada contoh lain, gue ambil dari Holiday. Ini pakai sistemnya hukum Bernoulli. Nah, pertama tadi gue udah singgung soal rumus, sebentar ya. Bentar ya guys. Rumus yang tadi gue pakai di sini adalah debit sama dengan debit. Jadi ketika debit posisi 1 sama dengan debit posisi 2. Berarti kalau misalnya kita hitung dari sini, ya udah berarti debit Q1. Q kan rumusnya adalah A kali V, luas kali kecepatan. Berarti A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di A1 berarti rumusnya adalah 1/4 pi D1 kuadrat. Kalau V1, lalu A2 adalah 1/4 pi D2 kuadrat V2. Ini bisa kita coret ya? Ya udah, berarti nanti tinggal di D1 yaitu adalah 3 cm. Nanti 3 kuadrat dikali V1 adalah 15. Sama dengan D2-nya adalah 5 kuadrat, V2 yang kita cari. V2 maka nanti kita dapatkan 15/25 dikali 9. Itulah. Nah, masalahnya tadi kita ngitung di sini masih dalam senti ya. Apakah sebenarnya boleh? Nggak usah diubah? Sebenarnya boleh. Karena nanti sentinya akan kecoret, saling menghabiskan juga ujung-ujungnya. Jadi nggak terlalu peduli. Oh, sorry, kita malah ngejawab B-nya ini. Oke, boleh. Nah, kalau misalnya kita mau jawab A-nya, berarti sama aja. Tapi kita jangan bikin Q1 sama Q2. Kita cari Q1-nya berapa, dimasukin dari A1 V1, berarti 1/4 pi D1 itu ya, berarti 0,03 kuadrat dikali V1 yaitu 15. Nanti ketika didapatkan Q Q ini kan sama dengan volume per detik juga ya.
volume per detik. Nanti akan dapatkan hasilnya dalam volumenya ketika T-nya kita ganti jadi 10 kali berapa tuh? 10 kali 600 detik. Ya. Hmm. Nah, ini buat untuk A dan B-nya. Untuk bagian C, ini kita pakai prinsip Bernoulli. P di kiri sama dengan P di kanan. Nah, yang tadi gue sempat singgung, ketika dia ada titik di tengah di sini, dia ngambil H-nya tuh dari titik sini. Maka meskipun nanti di sini logikanya di sini ada delta H-nya kita nggak usah anggap, nggak apa-apa. Emang nanti dia nggak ada perbedaan ketinggian. Jadi nanti isinya adalah P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat P2 rho GH2 setengah rho V2 kuadrat. Tapi kan tadi kita udah bilang ini 0. Maka berarti kita tinggal cari P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 rho yang kurang V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nanti kita dapat nilai V2. Buat nilai V2-nya ini dapat dari ini ya. Sorry. Karena di sini kebetulan gue nggak hitung, jadi gue cuma tulis rumusnya aja ya. Ya. Nah, berikutnya ini juga ini soal tentang osilasi yang tadi gue juga udah singgung sebenarnya. Ini gue ngambil UTS 23 kalau nggak salah. Oke, sorry. Nah, kalau misalnya soalnya kayak gini, pertama kita dikasih tahu masa persatuan panjang atau ini adalah sorry apa sih? Ya itulah yang tadi kita udah sempat singgung juga ya tadi. Lalu dikasih tahu juga jarak antara P dan Q adalah 1,5 meter. Dioperasikan frekuensinya ada 100 Hz. Dia akan tampak gelombang seperti ini. Kita catat dulu di sini dia ada 2,5 gelombang. Hmm. Nah, pertama kita jawab dulu ya, berarti karena kita udah ngidentifikasi apa aja yang dikasih tahu ya di soal. Itu kan bilangan gelombang laju rambat yang eh, dari ya itulah. Nah, kalau bilangan gelombang ini adalah K. Kita nyari K tadi kita udah mana ya tadi? K. K bisa dicari dengan rumus 2pi per K, 2pi per lambda atau V sama dengan omega per K. Di sini karena kita tahu lambdanya berapa, kita bisa cari, kita lebih gampang pakai rumus itu. Berarti pertama kita harus cari dulu lambdanya berapa. Kalau misalnya 2,5 lambda sama dengan 1,5 meter, berarti kalau 1 lambda doang berarti 1,5 per 2,5 ya meter. Atau berarti sama dengan
3/5, 0,6 meter, 60 cm. Maka berarti kita bisa cari K-nya, yaitu ada 2pi per 0,6. Berapa tuh? Itulah. Nah, terus ditanya berapa laju. Ditanya berapa laju rambatnya, V-nya berarti. Kita juga tadi pakai rumus yang mana tadi? Ini ya, W per omega per K. Nah, masalahnya omeganya belum dikasih tahu. Itu adalah 2pi F atau 2pi per periode ya. Nah, berarti kita bisa cari dulu. Omeganya berarti adalah 2pi dikali 100. Iya benar. 2. Berarti adalah 200 kan. Berarti kalau misalnya kita mau nyari V, berarti tinggal omega per K. 200 per 2. Sorry. Berarti itu nanti sekitar 100 kali 0,60. Nah, terus buat yang bagian B, itu masa beban M yang digunakan. Nah, pertama kita juga identifikasi nih. Di sini dia ada W, di sini dia ada T. Dan ya, dilakukan apapun itu, dia juga udah ada T ya. Nah, kan di sini dibilang kalau misalnya bendanya tuh diam ya. Berarti nanti dia sigma Fy sama dengan 0. Berarti yang bisa gue simpulin apa? W sama dengan T, ya kan? Nah, tapi kita tadi tahu di rumus gelombang, ya, kita tahu V sama dengan akar dari T per rapat panjang tali. Berarti kalau misalnya kita hitung lagi di samping ini ya, atau di mana ya? Kita tulis deh. V sama dengan akar dari T per rapat panjang. Kita tahu tadi V-nya 60, akar dari T per 2 T per T-nya yang kita cari, terus rapat panjang masa persatuannya tuh 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kita kuadratin di dua sisi. 3.600 T per 2,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti nanti kita dapat T-nya sama dengan apa ya? Jujur guys, males ngitung. Itulah. Oke. Misalnya nanti nih, gue udah dapat nih angka dari sini. Angka ini kemudian kita masukkan ke persamaan awal ke sini. Nanti nilai ini akan sama dengan W. Kalau misalnya ini sama dengan W, berarti kita tinggal bikin sama dengan M kali G. Bisa dong ya, dicari masanya dari situ. Buat C, logika berpikirnya juga sama. Tapi bedanya sekarang, kalau misalnya tadi kita ngitung dari V-nya, sekarang kita ngitung dari masanya dulu. Masanya, kita hitung masa, pertama masanya kita bagi 4 dulu. Oke ya. Ibarat masanya, anggap berapa ya? Bentar ya guys. Ibarat nanti masa, anggap masa sama dengan masa 1 ya. Nah, berarti pertama masa masa yang kita pakai, masa aksen, berarti adalah 1/4 dari masa 1. Karena kan dibilang 1/4 kali semulanya kan. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, kita bisa cari W-nya sama dengan 1/4 masa 1 dikali G.
ya kan? Nah, kita tahu tapi W sama dengan T. Nah, kalau misalnya dari sini, kita masukin lagi ke persamaan yang tadi. V sama dengan akar dari T per rapat massa. Berarti di sini justru kita malah dapat berapa nilai V-nya. Nanti 1,1/4 massa 1 kali gravitasi per berapa tadi? 2,5 kali 10 pangkat min 3. Lagi-lagi gue nggak hitung karena jujur gue lagi males ngitung. Nah, tapi kemudian setelah lu dapat V, lu mau nyari berapa jumlah gelombang yang terbentuk. Lu nanti bisa ini langsung sama dengankan dengan omega per K. Rumus yang ini. Sorry. Omeganya pakai yang tadi, yang kita udah ketahui, yang di sini, 2 pi per T. 200 pi ini. Nanti akan dapat nanti berapa nilai K-nya. Sebenarnya udah sih, cukup sampai segitu aja sebenarnya untuk materi. Kalau misalnya kayak gini ya. Tapi ini gue kan ngambil soalnya jujur agak acak dan nggak apa ya, nggak ngerangkum semua materi yang ada. Karena jujur gue juga kayak ngelimit soal yang gue bakal bahas. Nah, yang ini tadi udah gue bahas. Mungkin gue kerjain ulang aja sebagai review atau gue kerjain ulang nanti. Tapi nanti ini nih buat nomor 3 yang ini dari tutorial 7 nggak salah. Ya. Nah, pertama berarti kita juga perlu cari tahu dulu apa aja gaya yang bekerja di sini. Pertama di sini pasti ada W ya di sini. Ada W, di sini juga ada W. Ada tegangan tali di sini karena itu kan adalah ya tali. Lalu karena ini udara, ini kan dalamnya udara nih ya. Berarti kalau misalnya ada udara, pasti ada F apung. Nah, kemudian pada kita uji dulu pada gambar 1. Kita bisa tahu sigma F-nya Fy sama dengan 0 kan. Berarti nanti W sama dengan T ditambah F apung. Kemudian bisa disubstitusikan. Kita buat misalnya kita mau nyari T pada kondisi awal ya. Oke. Berarti nanti kita dapat T sama dengan W min F apung kan. W kan berarti sama dengan massa kali gravitasi. F apung adalah rho udara. Sorry. Rho di sini bilang ya udaranya helium. Sorry, baru baca. Rho helium dikali gravitasi dikali volume dari totalnya itu sendiri. Nah, massa kan tadi massa kan bisa ada hubungannya sama rho sama V ya. Berarti kita bisa bikin massa berarti nanti dia rho udara rho U dikali V dikurang rho helium dikali V dalam kurung kali gravitasi. Atau V-nya juga bisa kita keluarin. Nah, setelah kita udah uji gambar kayak gini, kita harus uji pada gambar keduanya. Ada gambar kedua, berarti kan yang gaya ke atasnya ini ada F apung, ada juga ada W, ada juga tegangan tali. Tapi kemudian talinya itu adalah di sini tali kita juga harus pecah.
TY, dan TZ. Sorry, TZ. TX. Ya. Berarti pertama kita lihat dulu apa aja F yang gerak ke atas. F ke atas, berarti kan dia adalah W dikurang F up. Kebalik. F apung dikurang W. Sama juga, sebentar. Sebenarnya juga harusnya ada tegangan talinya juga. Ya, ya. Nah, jangan lupa kalau misalnya balonnya dalam kondisi kayak gini, berarti kan nanti balonnya juga ada gerak kayak agak muter ya, karena dia mau balik posisi awal kan. Berarti nanti dia akan untuk ada sigma torsi. Torsi berarti sama dengan F dikali eh, F, F kali R, ya kan? Atau dalam kasus ini adalah F atas, itu F atas dikali dengan X. Ini I-nya nggak dikasih tahu ya. Hmm. Bentar guys. Oke. eh kan kita tahu, kita udah dapet nih torsi. Rumus torsi itu sebenarnya kan I kali alfa, ya kan ya? Nah, berarti nanti kita dapat I kan juga sama dengan ml kuadrat kali, sorry, massa ya, berarti dari massa udara yang dalam yaitu massa helium kali L kuadrat dikali alfa. Kalau kemudian dari sini lu bisa selesain, nanti lu bisa substitusikan dari sini ke dalam sini. Ini, sorry, sama aja. Nanti setelah lu masukin angka, nanti lu harusnya dapet jawabannya itu dalam bentuk nanti gue jujur belum ngitung juga, tapi seingat harusnya ya, harusnya nih guys, lu dapet jawabannya dalam bentuk W. W-nya sama dengan something something. Nanti lu dapet nanti dalam bentuk T sama dengan 2pi per W. Tapi mungkin nanti W-nya tuh masih dalam bentuk rho udara. Dia masih mengandung rho udara ya sini. Tapi nanti kamu, tapi perlu main substitusi. Untuk ini yang nomor 6, gue tadi udah bahas, ntar gue lengkapin apa yang gue omongin, sekaligus jawabannya juga. Buat materinya, jujur sejauh ini sampai sini doang. Mungkin nanti ada lanjutannya, nanti bahas latihan soal doang. Mungkin nanti saya coba tanyain apakah bahas full tutorial 7 atau gimana. Tapi ya, jujur buat fisika ini sekian dulu dari gue ya.